Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa lagi di program ngobrol-ngobrol soal filsafat. Sekarang kita sudah masuk ke episode ke-6. Sekarang kita berada di tepi sungai. Sebenarnya nggak di tepi, di tengah di tengah sungai yang dangkal, Sungai Trikora ya. Sungai Trikora di daerah Lampung Selatan. Pada episode ke-6 ini kita akan membahas satu persoalan yang cukup menarik begitu ya. Mungkin ini wacana yang tidak banyak disampaikan oleh pemikir-pemikir kita. Jadi kita memberi judul episode ke-6 ini dengan penyebab utama kemunduran kaum muslimin ialah persoalan ilmu gitu ya. Jadi mafhum kita ketahui sebenarnya ya, kita ini ditakdirkan, kita kaum muslimin hari ini itu ditakdirkan hidup bukan di era kecemerlangan Islam gitu ya. Bukan di era peradaban Islam itu mencapai pencapaian-pencapaian tertingginya. Tapi kita hidup di abad ke-14, abad ke-15 Hijriah ini dalam keadaan keterpurukan kaum muslimin. Paling tidak keterpurukan ini kita bisa baca dari ketertinggalan dalam persoalan politik, ketertinggalan dalam masalah ekonomi, penguasaan sumber daya alam dikuasai oleh orang lain gitu ya, oleh peradaban lain. Kemudian kebudayaan yang dominan juga bukan kebudayaan kaum muslimin gitu ya. Secara ekonomi banyak sekali kaum muslimin yang berada di bawah garis kemiskinan dan lain-lain sebagainya ya. Kondisi pendidikan, kondisi politik, ekonomi itu berada dalam titik yang mundur gitu ya, yang tidak senyemberlang di abad-abad sebelumnya. Itu kita akui gitu ya. Dan tentu saja para pemikir kita, para pemikir muslim ini, terutama di sepanjang abad ke-20, banyak yang mencoba menelaah kenapa kaum muslimin ini mundur begitu ya. Ada orang yang berpikir, oh orang Islam ini mundur, kaum muslimin ini mundur, itu karena kekalahan politik, kekalahan di bidang politik. Maka solusi yang ditawarkan pun adalah membangun kekuatan politik di kalangan kaum muslimin gitu ya, supaya kaum muslimin secara politik bisa berhadapan dengan kekuatan-kekuatan lain. Gitu. Ada juga yang menelaah kemunduran kaum muslimin ini karena kegagalan dalam menguasai sektor ekonomi gitu ya. Ekonomi kita itu dikuasai oleh kaum lain gitu ya. Akhirnya jalan keluar yang ditawarkan gitu ya, untuk membangkitkan kaum muslimin ini, jalan keluarnya ialah membangun kekuatan ekonomi. Ada juga yang melihat, oh kaum muslimin ini tertinggal secara teknologi, sainsnya tertinggal. Oleh karena itu kita harus memberikan perhatian yang lebih terhadap sains dan terhadap teknologi. Ada juga yang melihat kaum muslim ini tertinggal karena percaya sama takdir, percaya sama qada dan qadar. Terlalu tenggelam dalam tasawuf gitu ya. Terlalu didominasi oleh ilmu kalam sehingga pikirannya buntu gitu ya, tidak ilmiah ya, asumsinya seperti itu. Menariknya ada seorang pemikir muslim gitu ya, abad ini bernama Profesor Said Muhammad Naqib Al-Atas, yang melihat semua itu sebenarnya bukan penyebab kemunduran kaum muslimin, tapi itu adalah akibat dari kemunduran kaum muslimin. Jadi kekalahan politik, kegagalan menguasai sumber-sumber ekonomi, ketertinggalan teknologi, gitu ya, kekuatan militer yang lemah dan lain sebagainya, itu adalah akibat dari kemunduran kaum muslimin. Sementara sebab utamanya, utama kemunduran kaum muslimin adalah persoalan ilmu, gitu ya. Persoalan ilmu. Ini ada di satu buku ya, buku karya beliau, Risalah untuk Kaum Muslimin, di perenggan kedua, halaman ke-5, itu disebutkan bahwa ini perkataan Prof. Al-Atas, saya bacakan sebentar ya. Maka sesungguhnya hajatku kini tiada lain daripada berdaya usaha menyampaikan kepadamu sekalian, wahai saudaraku muslimin yang dikasihi, suatu risalah yang kecil ini dengan maksud untuk mengemukakan suatu pandangan yang kiranya diizinkan Allah Subhanahu wa taala dapat juga memberi sedikit sebanyak petunjuk dan insya Allah membantu pula memimpinmu ke jalan yang benar. Bahwa sesungguhnya banyak masalah-masalah kaum kita dan kerumitan jiwa yang sekarang sedang dialami oleh orang-orang Islam itu adalah sebenarnya akibat kejatuhan marwah diri sendiri dan kekurangan ilmu dan akhirnya kekurangan iman. Dan kekurangan iman ini sebagaimana juga telah dinyatakan oleh Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam setengah karangannya yang agung itu, memanglah disebabkan oleh kekurangan ilmu, khususnya ilmu yang sebenar mengenai Islam pada keseluruhannya. Ini yang disampaikan Prof. Al-Atas ya. Betul. Gitu. Iya, kalau
Profan Muhammad Nurwan Daud, salah seorang murid utama dari Prof. Alatas, juga dalam bukunya Educational Philosophy and Practice of Said Muhammad Khairul Alatas memang mengatakan bahwa Prof. Alatas ini adalah pemikir, ya, salah satu seorang pemikir yang punya 3 penemuan penting yang menurut beliau disampaikan dalam buku itu. Dan salah satu penemuan penting beliau tentang keadaan umat Islam pada hari ini, ya, zaman ini, itu adalah pertama, persoalan yang dihadapi kaum muslimin pada hakikatnya, pada dasarnya gitu, adalah persoalan ilmu. Yang kemudian yang keduanya, Prof. Altas mengatakan bahwa ilmu itu pada dasarnya tidak bersifat netral, dia bisa disusupi, dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berasal dari sebuah pandangan alam atau peradaban. Dan ketiga, oleh karena itu ilmu yang tidak netral itu, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai khususnya dalam konteks ini peradaban barat, perlu diislamkan. Nah, itu 3 penemuan penting tadi. Tapi kita akan fokus ke yang pertama lah dalam pertemuan ini. Jadi kalau ketika kemudian untuk menyadari bahwa persoalan kita adalah persoalan ilmu, bukan perkara yang sederhana sebenarnya, bukan perkara yang mudah. Bahkan ketika kemudian ada yang setuju, bisa jadi persetujuannya perlu dilengkapi dengan pemahaman yang lebih dalam, karena ketika nanti berjumpa dia dengan orang-orang yang lebih sebutlah ahli di dalam politik, lebih ahli di dalam ekonomi, tapi mereka misalnya tidak ahli dalam bidang-bidang yang mengurusi batin manusia yang lebih dalam tadi, mereka akan mengatakan ini persoalan politik, ini persoalan ekonomi. Politik dan ekonomi dianggap semacam mungkin panglima gitu, semacam pemimpin dari bidang-bidang kehidupan manusia dalam sebuah kebudayaan itu, sehingga ini kalau dibangun semua akan bisa diselesaikan, semua akan bisa menjadi jaya kembali gitu. Tapi mereka sendiri kalau kita masuk ke dalamnya, persoalan-persoalan misalnya yang dihadapi di dalam bidang politik atau di bidang ekonomi, itu pada dasarnya akan menemukan akan menemukan sifat saling hubung antar bidang-bidang yang tadi dimaksudkan. Tidak sebagaimana yang dibayangkan kalau politik dia berjalan, maka seperti dia tidak memerlukan ekonomi. Misalnya gitu, seolah-olah ya kesan-kesannya adalah dia akan berkembang sedemikian rupa, lalu ketika dia jaya, yang lain pun akan berjaya sedemikian rupa. Jadi kadang-kadang kita mungkin semacam kurang imajinatif, dalam artian imajinasi yang juga didasarkan kepada pemahaman yang rasional begitu. Bagaimana sebenarnya masyarakat kita bisa menjadi bermasalah seperti ini, dan bagaimana kemudian kita bisa secara tepat dan real mengimajinasikan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi seolah-olah tuh kayak dalam kisah-kisah yang nuansanya itu rada fictitious gitu, rada penuh masih bersifat angan-angan yang masih belum betul-betul bisa dijejakkan gitu. Nah, akhirnya ketika mau praktek, ketika kemudian kita mau melaksanakan ini, ternyata lebih banyak, kalau bahasa Prof. Altas dalam Risalah untuk kaum muslimin itu, ada banyak keranjau di sepanjang jalan. Yang membuat kegagalan-kegagalan itu semacam terlalu amat banyak. Bahkan orang akhirnya mungkin bisa jadi tidak merasa ini memang tidak bisa diselesaikan, sudah kita ikut saja. Gitu. Jadi ketika misalnya politik diagungkan gitu ya, dipandang sebagai jalan yang paling utama, tapi kita lihat bahwa para politisi itu tidak bisa untuk menyelenggarakan sebutlah perannya itu sangat terkait dengan mereka yang memiliki harta. Mereka yang memiliki harta ini di sisi tertentu bahkan nuansanya gitu. Kalau mereka sebenarnya punya persoalan etis, bisa jadi justru yang katanya mendukung politik tadi justru mengendalikan politik. Kalau ekonomi kemudian menjadi mengendalikan politik, kan berarti politik bukan menjadi panglima, menjadi di bawahnya. Kalau dia di bawah kendali ekonomi. Tapi begitu pula sebaliknya, ketika ekonomi persoalannya harta dikumpulkan dan seterusnya, tetapi orang-orang yang memiliki harta kemudian memiliki usaha sedemikian banyak-banyaknya, tetapi seringkali juga mungkin bisa dikatakan mengeluhkan, ini persoalannya tidak ada politically dari pemerintah untuk membantu para pengusaha, membantu para pedagang dan seterusnya, seolah-olah di situ menjadi macam runyam karena ada interkonektivitas gitu di antara bidang-bidang ini, sehingga untuk menentukan mana masalah kita yang paling mendasar menjadi persoalan yang jadi
jadi nuansanya jadi semacam preferensi. Kalau antum bidang politik, antum bilang oh masalahnya masalah politik. Kalau antum bidang seolah-olah begitu, pendidikan, oh masalahnya bidang pendidikan. Kalau antum bidang sosial, oh masalahnya bidang sosial. Tetapi kan tidak begitu. Masa masalah kita semuanya ada pada level yang sama? Kan itu nggak mungkin. Jadi imajinasi tentang memahami persoalan kita adalah persoalan mendasarnya. Itu saja sebenarnya tidak mudah gitu untuk semacam diteguhkan dengan dasar yang kuat gitu. Ketika pun orang setuju, ya. Pun ketika orang tidak setuju, penolakan yang dilakukan itu sebenarnya pun bukan penolakan yang sifatnya konklusif gitu. Maksudnya betul-betul tidak bisa, nggak juga. Mungkin nanti ujung-ujungnya mungkin mereka akan mengatakan oh ya semua terkait, ya jadi kita masalah kita ya banyak, gitu aja. Masalah kitanya terserah gitu. Tapi membicarakan bahwa masalah utama penyebab kemunduran kaum muslimin adalah masalah ilmu, itu juga bukan sesuatu yang mudah difahami. Betul. Mungkin kita bisa membuat beberapa simulasi begitu ya. Yang pertama kita biasa bertemu dengan persoalan kisah-kisah para nabi begitu ya. Misalnya Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api tidak terbakar. Begitu ya. Kemudian Nabi Musa membelah lautan gitu ya. Nabi Muhammad Mi'raj ke Sidratul Muntaha gitu kan, dan berbagai mukjizat para nabi gitu kan yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an. Kita kerap melihat cerita para nabi ini seperti sesuatu yang seperti dongeng begitu ya. Dia tidak ilmiah. Dia tidak menjadi bagian dari sains begitu. Karena sains membuktikan bila suatu benda dimasukkan ke dalam api dia akan terbakar. Begitu ya. Bila manusia tidak dapat melawan gravitasi tanpa alat misalnya itu, atau ya hal-hal yang akhirnya itu seolah-olah mukjizat ini adalah sesuatu yang berbeda dengan sains gitu. Dia hanya dongeng gitu ya. Jadi akhirnya mukjizat para nabi ini kerap dipandang seperti cerita-cerita fiktif belaka gitu. Padahal cerita imajinatif. Padahal ya ada di dalam Al-Qur'an gitu. Jadi dia faktual sebenarnya, dia aktual. Tapi karena ketidakmampuan melihat kedudukan setiap hal gitu, ketidakmampuan melihat berbagai hal, akhirnya cerita-cerita ini kerap dipandang seolah-olah sesuatu yang berbeda dengan sains atau tidak masuk akal gitu ya. Gitu. Irasional. Tidak rasional gitu ya. Oleh karena itu kerap gitu ya. Oh, cerita-cerita ini tuh bukan ada di wilayah pengetahuan. Dia hanya ada di wilayah pengetahuan. Di wilayah kepercayaan. Sementara yang sains ini ada di wilayah pengetahuan. Jadi sebenarnya gitu ya, tanpa sadar kita pun sudah memisahkan antara sains dan agama, antara sains dan wahyu. Gitu. Ini wilayah pengetahuan, ini wilayah kepercayaan. Jangan dicampur gitu ya. Dan tidak ada penghubung yang menjembatani keduanya begitu ya. Dan itulah yang namanya artinya ilmu kita sebenarnya ilmu yang sekuler, ilmu yang tidak terhubung sama sekali dengan wahyu dengan agama. Atau kita lihat satu contoh lagi lah, misalnya itu cara pandang terhadap badan manusia, terhadap jasad manusia gitu ya. Kalau kita tanya misalnya itu dari mana kita berasal begitu ya. Ya kita berasal dari ibu dan bapak lah ya gitu kan. Ibu makan nasi, minum air, makan daging gitu, makan telur gitu ya. Terus makanan itu diolah secara biologis oleh organ-organ yang ada dalam tubuh, menghasilkan salah satunya menghasilkan sel ovum. Begitupun dengan bapak gitu ya. Bapak makan nasi, minum air, makan kangkung mungkin gitu, makan ikan, dan semua yang dimakan itu diproduksi, diolah oleh tubuh secara biologis, kemudian menghasilkan sel spermatozoa. Sel spermatozoa itu bertemu ovum, kemudian jadilah janin, berkembang dari satu sel, kemudian berkembang, jadilah janin dan kita lahir begitu. Jadi seolah-olah keberadaan kita seperti satu peristiwa ketubuhan belaka, gitu. Tidak ada peran Tuhan dalam kemenjadian kita, gitu. Tidak ada apa yang di dalam Al-Quran disebut sebagai kholaqo, sebagai ansa'an, sebagai ja'ala. Itu tidak ada dalam proses itu, gitu. Bahwa semuanya
sains hanya bisa melihat yang biologis semata, yang material belaka, yang bendawi belaka. Bapak pun berasal dari kakek nenek dan prosesnya seperti itu. Kakek nenek berasal dari bapaknya, terus seperti itu. Kita tidak melihat akhirnya gitu dalam peristiwa kemenjadian kita, gitu, kelahiran kita tidak melihat Tuhan di ilmu yang mempelajari hal itu. Itu juga terjadi pada ilmu-ilmu yang lain, ilmu fisika, ilmu ekonomi, ilmu-ilmu yang lain. Gitu. Kita bisa katakan sebenarnya banyak ilmu yang kita pelajari di hari ini di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah umum adalah ilmu-ilmu yang sekuler begitu ya. Ini kadang-kadang tidak dipandang ya sudah ini memang begitu gitu ya. Ini ilmu-ilmu umum gitu ya. Ini ilmu-ilmu agama gitu. Sekolah-sekolah umum, ini sekolah umum, ini sekolah agama. Gitu. Nah, hal itu sebenarnya itu disadari atau tidak itu adalah bentuk keterpisahan antara ilmu yang kita pelajari di dunia pendidikan dengan keyakinan kita gitu ya. Itu jadi semacam pertanda bahwa ilmu itu ilmu yang kita pelajari hari ini tuh ilmu sebagian besar adalah ilmu yang sekuler begitu ya. Gitu. Itulah masalah utamanya. Gitu, bahwa kaum muslimin tidak lagi memahami wujud ini, realitas ini sesuai dengan pandangan hidupnya. Gitu. Itu yang menyebabkan runtutan tadi, mengakibatkan kemunduran politik, apa itu, kemunduran ekonomi, kemunduran ketergantungan teknologi adalah kegagalan kaum muslimin memahami persoalan keilmuan ini. Iya, tadi kalau makanya ketika disebutkan persoalan kita adalah persoalan ilmu. Persoalan ilmu itu dirumuskan dalam perkataan atau frase gitu ya, bahwa ada kerusakan ilmu. Ya, kerusakan ilmu itu yang dimaksudkan kerusakan bahasa Inggrisnya corruption gitu, corruption of knowledge, tapi yang spesifik lagi dimaksudkan adalah confusion and error in knowledge. Ya, jadi bahwa ada kekeliruan, ada kesalahan penilaian tentang ilmu. Dan ilmu yang dimaksudnya khususnya adalah ilmu kita nih, maksudnya manusia gitu. Karena kalau kita keliru, kalau kita salah menilai dalam persoalan tentang ilmu, apa yang sebelumnya sungguh ilmu menjadi bisa terbatal gitu. Akhirnya kita kembali kepada keraguan, dugaan atau bahkan kejahilan gitu. Itu satu, makanya disebut rusak gitu, corruption of knowledge dalam konteks yang kita miliki. Tapi probabilitas juga tadi disebutkan oleh antum tadi di risalah kan, bahwa persoalannya ilmu yang spesifik adalah ilmu tentang Islam. Jadi ketika kemudian kita punya pemahaman tentang Islam baik-baik saja sebutlah ya, tidak menghadapi tantangan yang bersifat eksternal, sekeliling atau mungkin internal yang mengganggu sebutlah, itu mungkin kita nggak ngerasa perlu atau nilai penting ilmu dalam konteks pandangan alam itu sedemikiannya begitu. Tapi kalau kita sadari tadi disebut sains, disebut teknologi, kenapa ada kekeliruan, kenapa ada confusion itu? Karena akhirnya yang disebut sebagai ilmu dalam Islam dan yang disebut sains di dalam Barat itu mengalami semacam perkaitan makna yang membuat makna ilmu itu menjadi salah dipahami gitu. Kan ini kan berarti kita juga mesti memahami kenapa kita keliru. Salah satunya kontribusinya adalah kehadiran sains itu, tantangan saintifik, tantangan teknologi, secara umumnya tantangan Barat ya, atau dalam bahasa lain tantangan ilmu-ilmu yang sekuler tadi, ketika dia hadir bersandingan, kalau kita nggak keliru nggak ada masalah. Tetapi persoalan utamanya adalah kehadiran dari pihak luar ini kemudian mengganggu keajegan makna. Pemahaman kita yang sudah benar itu lambat laun kemudian kenapa jadi bergeser gitu. Bergeser karena ada semacam intervensi semantik itu masuk ke dalam kesadaran kita, sehingga apa yang kita pahami sebagai ilmu yang awalnya mencakupi sesuatu yang jauh lebih luas, tapi ternyata malah jadi semakin sempit. Jadi akhirnya dimaknai sebagai sains gitu. Dan sains itu merujuk spesifik betul kepada ilmu pengetahuan alam sebagai dipandang satu-satunya ilmu yang sah. Sedangkan yang lain kalau mau disebut sains, mau disebut knowledge, kalau mau disebut sebagai scientific, mesti mengikuti metode ilmu pengetahuan alam itu gitu. Kan itu enggak sebentar gitu. Ya, proses penerjemahan yang kemudian tidak menunjukkan sensitivitas kepekaan yang sifat konseptual tadi, seolah-olah kan ini terjemahin aja gitu kan. Yang intinya maknanya gitu. Tetapi secara tidak sadar ya, itu justru menggeser pemahaman yang tadinya benar menjadi keliru, dan itu punya akibat yang jauh lebih serius kemudian ya, karena ketika kita ngerasa
oh kita kok lama-lama ketinggalan ya gitu ya dari orang-orang yang datang ini. Orang-orang ini mengagumkan sekali dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ketika kita mau mengejar itu, kita semacam apa ya? Secara konseptual itu sebenarnya sudah ada kerusakan-kerusakan pijakan yang membuat kita tadi disebut tuh kerusakan ilmu itu, kekurangan ilmu itu bisa mengakibatkan keruntuhan harga diri ketika kita berhadapan sama Barat terus kalah gitu kan. Perang, wah kita orang Islam yang benar, kemudian dipandang orang yang sebelah sananya adalah orang-orang yang zolim dan seterusnya, kelawan kemudian kita yang benar kalah. Kan meskipun sebuah peristiwa kalah sebenarnya biasa, tetapi pengaitan kekalahan itu dengan pemahaman bahwa saya orang Islam semestinya yang benar dan menang, tapi kenapa gagal? Nah, ketidakmampuan untuk memahami persoalan ini adalah persoalan ilmu yang lebih dalam, itu membuat jawaban-jawaban kita itu adalah jawaban-jawaban yang apa kalau bahasa itunya kayak pseudo problem gitu, pseudo real problem, iyalah maksudnya yang paling hakikinya itu gitu. Jadi salah gitu. Itu yang apa namanya tadi misalnya contoh tentang wahyu dengan agama begitu. Kan apa namanya wahyu dengan sains ya? Iya maksudnya wahyu dengan sains. Wahyu dengan sains itu untuk disatukannya orang Islam sendiri semacam apa namanya agak salah satunya ada masalah internal sih bisa dipahami ya tentang konsep khobar sodik yang kelihatannya pun ada penyempitan maknawi, tapi itu satu sisi. Tapi sisi yang lain kita seolah-olah mewarisi kita seolah-olah jadi mewarisi persoalan konseptual yang dari Barat tadi, bahwa antara agama dengan sains itu nggak bisa dipersatukan, wilayah yang betul-betul berbeda. Sedangkan kita memahaminya setiap saluran ilmu. Nah itu kan jadi kan ketika kita sebut saluran ilmu atau asbabul ilmu itu bicara tentang memahami ilmu secara mendasar gitu, secara filosofis. Bahasa kerennya filosofi, tapi kan juga yang dikenal oleh orang Islam memahami ilmu dalam konteks akidah gitu. Akidah kita sudah sadar tentang sifatnya yang filosofis juga gitu. Jadi kalau kemudian belajar tentang akidah lalu semacam nggak mau dalam-dalam gitu. Gitu ya. Nggak mau dalam-dalam padahal gitu ya. Iya, nggak mau dalam-dalam, itu kayaknya nggak dalam gitu kan, kayak di tempat ini. Itu jeblur gitu, tahu-tahu ini atau kita ngerasa ini udah cukup dalam kayaknya, tapi sebenarnya cetek dangkal gitu. Padahal persoalan kita itu nggak bisa semata-mata dilihat di permukaan seperti ini aja gitu. Itu ada di bagian dalamnya, meskipun ini kayak tenang ya, perjalanan air ini di satu sisi di lingkungan sini, itu di bagian dalamnya ada banyak hal yang kita perlu turut pertimbangkan gitu. Jangan seolah-olah ini kan biasa aja, apa masalahnya gitu kan. Taunya kesandung sintung, kepleset, jatuh, tenggelam karena ketidaksiapan tadi gitu. Jadi untuk bisa melihat kedalaman kita harus belajar berenang dan menyelam gitu ya. Betul iya betul. Jadi untuk memahami apa yang menjadi masalah kita juga perlu beberapa hal begitu ya. Kita perlu filsafat, perlu kalam, dan juga perlu tradisi kita itu iya. Jadi dari penjelasan tadi, dari obrolan separuh obrolan kita ini, jadi kita akan katakan bahwa ilmu yang dimaksud gitu ya, kerusakan ilmu yang dimaksud adalah masuknya ilmu-ilmu Barat yang sekuler tadi, ke dalam tubuh umat Islam. Gitu. Maksudnya terhadap masuk ke dalam kebudayaan, bukan masuk ke dalam badan begitu ya. Jadi pengaruh sekularisme yang tanpa disadari masuk ke dalam tradisi keilmuan kita, begitu. Jadi mungkin kita dulu kenapa umat Islam mundur gitu ya? Karena kita tidak belajar tentang biologi gitu ya. Kita hanya belajar tentang fikih, tentang gitu. Apa. Kita nggak belajar biologi gitu ya. Makanya kita masalah kesehatan kita tertinggal. Kita nggak belajar tentang mesin, tentang fisika gitu ya. Kita harus belajar fisika supaya tidak tertinggal gitu ya. Kita harus belajar kimia supaya kita menguasai industri dan lain sebagainya gitu. Kita belajar kimia. Nah, tanpa disadari ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu fisika yang diajarkan di dalam pendidikan kaum muslimin, yang diajarkan kepada kaum muslimin gitu ya, itu sebenarnya bukan satu ilmu kalau dalam istilah yang kita mafhum itu adalah
bukan ilmu-ilmu yang netral begitu ya. Ya. Tentu pembahasan ilmu tidak netral ini akan panjang gitu ya. Nanti kita perlu sesi tertentu gitu ya. Tapi kita garis bawahi dulu ilmu yang dimaksud gitu ya. Kerusakan ilmu yang dimaksud adalah masuknya faham-faham sekuler ke dalam tradisi keilmuan Islam iya. begitu ya. Itu yang dimaksud kerusakan ilmu kerusakan itu ya. ilmu itu. Gitu. Dan ini tentu saja perlu penjelasan gitu ya. Mungkin agar lebih mudah kita ngobrolnya soal 2 contoh tadi ya. Pertama soal mukjizat para nabi. Mukjizat nabi tadi ya. Yang kedua adalah soal jasad dan peristiwa ketubuhan manusia itu seperti apa sebenarnya begitu ya. Gitu. Jadi di mana sebenarnya letak sekulernya ilmu begitu ya. Tentu ilmu yang dimaksud bukan ilmu fikih, tafsir yang itu gitu ya, tapi ilmu yang katakanlah ilmu kontemporer begitu ya. Atau istilah yang disebut Prof. ilmu masa kini gitu ya. Yang berasal dari peradaban barat. Mungkin itu yang perlu digaris bawah itu ya. Iya. Jadi kerusakan ilmu yang dimaksud adalah ini penegasan saja masuknya faham sekulerisme ke dalam tradisi keilmuan kaum muslimin. Itu yang dimaksud gitu. Iya betul. Jadi kalau tadi jadi 2 contoh gitu ya tentang sejarah gitu ya, pemahaman kita tentang kisah para nabi itu untuk memahami peristiwa khususnya peristiwa yang sifatnya mukjizat gitu, berkenaan dengan mukjizat, kita sebenarnya juga memerlukan perangkat keilmuan yang lain gitu. Maksudnya diperlukan semacam persiapan karena kita memahaminya itu melalui disiplin ilmu kalam misalnya. Tentang hukum alam apa gitu ya. Ntar kemudian ada bicara tentang hukum alam sebagai hukum adat gitu. Terus kemudian memahami bahwa yang disebut sebagai mukjizat itu tidak termasuk di dalam hukum adat, maksudnya keluar dari adat gitu misalnya. Itu kan jangan difahami adat ini dalam konteks terbatas, pembahasannya terbatas pada kebudayaan gitu dalam konteks hari ini gitu. Itu lebih luas dari itu. Tapi kan itu kita mungkin sudah kurang akrab gitu. Kemudian yang difahami adalah ya yang penting sudah ada dalam Al-Qur'an, dibacakan, diceritakan. Diharap si pendengar dalam konteks ini anak-anak gitu bisa memahaminya dengan baik gitu. Bukan semata-mata bukan malah nanti memahami semacam yang terjadi di gitu. Iya, maksudnya kisah-kisah yang ajaib gitu. Kisah-kisah yang sebenarnya dipertanyakan faktualitasnya gitu. Apakah benar terjadi begitu atau ini nanti kalau pakai warisannya permasalahan di barat, apakah ini alegori saja? Gitu. Apakah ini cuma kiasan, nggak pernah terjadi? Apakah Nabi Adam namanya betul ada, orangnya ada, atau itu cuma nama umum saja, dan seterusnya yang sebenarnya muncul karena perangkat yang lain gitu, yang digunakan untuk memahami kisah-kisah itu. Kita kan memahami tentang kisah para nabi ini lewat saluran ilmu yang disebut sebagai khobar sodik. Gitu. Ada yang disebut sebagai, di dalamnya dibagi 2, ada khobar rasul dengan khobar mutawatir gitu. Dan ini satu perangkat yang juga disertai ya, karena dia di dalam Al-Qur'an. Tadi ada disiplin ilmu kalam gitu. Ada kemudian disiplin ilmu tafsir yang terlibat karena memahami Al-Qur'an, sehingga jatuhnya justru bukan menundukkan Al-Qur'an kepada imajinasi kita, menundukkan Al-Qur'an dengan penemuan sains. Karena yang justru sebenarnya punya peranan memberikan bimbingan, memberikan semacam cap hakim gitu ibaratnya ya. Penilaian, oh ini benar nih, itu justru dari pihak Al-Qur'annya, bukan dari pihak sains gitu. Jadi kalau di dalam Islam and the Philosophy of Science, satu bab juga di dalam Prolegomena karya Prof. Alatas itu disebutkan bahwa modern filosofi itu punya peranan menjadi penafsir dan memberi arah kepada perjalanan sains. Nah sebenarnya yang disebut sebagai disiplin keilmuan tadi, kalam dan seterusnya, dan pada akhirnya agama, itu punya peranan yang lebih tinggi dibandingkan penemuan saintifik gitu, termasuk di situ di dalam konteks memahami hakikat kisah-kisah para nabi. Itu satu lah. Di sisi yang lain memahami tentang jasmani dengan keberadaan manusia. Keberadaan manusia itu memang kalau kita menggunakan
sains, kita menggunakan teknologi untuk memahami kemanusiaannya manusia, itu dia tidak permasalahan utamanya adalah dia tidak lengkap, itu satu. Dan ketidaklengkapannya itu jangan dianggap final. Bahwa sains hanya bisa, misalnya mata hanya bisa tahu apa yang dilihat, tidak boleh dia menafikan bahwa ada yang disebut objek pendengaran gitu. Satu-satunya yang ada yang cuma bisa dilihat gitu. Ketika kemudian jalan lain itu ditutup, yang real terjadinya itu adalah ketika dia berinteraksi dengan katanya realitas itu, dia semacam akan menghasilkan juga respon-respon yang sifatnya parsial gitu. Respon-respon yang sifat parsial. Dan kita tahu tentang bahwa manusia itu punya dimensi-dimensi lain di luar kemampuan sains itu, karena diri manusia itu dengan saluran-saluran ilmunya juga mengafirmasi, mengisbatkan ada jalur lain untuk mengetahui diri manusia tadi. Pun manusia punya pengalaman batin yang sebenarnya tidak terlalu cocok gitu, dikatakan bahwa batin ini cuma efeknya otak gitu. Otak doang nih, jadi kalau kemudian nggak ada otak gitu, seolah-olah manusia hilang saja, nggak ada yang, misalnya dia meninggal gitu, yang ruhani itu hilang begitu saja. Dia dianggap semacam jadi komputer gitu, yang ada layarnya. Layar itu ketika dicabut si listriknya itu, colokannya, kemudian tiba-tiba si layar hilang. Seolah-olah tidak ada yang lain, misalnya seperti itu dibayangkan. Kan manusia tidak seperti itu, dan kita tahu dia punya ruh, kita tahu dia punya dimensi yang sifatnya jasmani juga, dan punya tantangan dalam menaklukkan yang sifatnya jasmani itu. Secara umumnya kita tahu itu dari agama gitu. Dan itu tidak bisa dipandang remeh, tidak bisa dipandang rendah, bahkan tidak bisa dipinggirkan begitu, karena uang dari yang gitu ya. Maksudnya orang-orang sains dan teknologi ini sebenarnya pun tidak lengkap dalam pembahasan saluran ilmu yang dimaksud gitu. Saluran ilmu yang dimaksud ini yang nah itu jadi persoalan kita, adalah persoalan ilmu sekularisasi terhadap pemahaman kita atas saluran ilmu saja. Itu kan perlu waktu untuk menyadarinya. Kita kadang-kadang melihat bahwa ya kalau Anda masih bicara wahyu, itu Anda ada di wilayah keyakinan begitu itu Anda dogmatis begitu. Kalau mau bicara sains gitu, kalau mau bicara ilmu gitu kan, lepaskan dulu keyakinan Anda begitu ya. Tapi bagaimana sebenarnya itu seseorang bisa meletakkan keyakinannya begitu ya? Apakah seorang peneliti gitu ya, kalau dia mau meneliti gitu, keyakinannya ditaruh dulu di dalam lemari misalnya itu kan. Itu kan sebenarnya keyakinan tidak sesuatu yang melekat pada diri manusia begitu, sesuatu yang tidak bisa dilepaskan sebenarnya itu. Tapi menarik sebenarnya itu kalau kita kaji lebih dalam persoalan ilmu ini gitu. Kita katakan tadi bahwa persoalannya adalah ilmu-ilmu yang sekuler gitu ya. Ini kalau kita kembali ke beberapa pertemuan sebelumnya gitu. Memahami ini berarti kita bisa memulai dengan persoalannya adalah jawaban dari pertanyaan apa yang dapat manusia ketahui gitu. Betul. Jadi mau wujud apa saja yang sebenarnya mungkin dan dapat diketahui oleh manusia. Salurannya apa aja gitu. Jadi kalau kita mengatakan yang dapat diketahui manusia ini hanya yang tercerap dengan indera dan yang dapat dinalar oleh akal misalnya, oleh rasio gitu ya. Kita hanya akan mengatakan bahwa berarti yang dapat diketahui itu hanya objek-objek material dan objek-objek formal gitu ya, yang tangible sama intangible things. Intelligible gitu. Saluran ilmu berarti hanya ada dua gitu ya, empirisisme sama rasionalisme gitu. Aliran tujuan ilmu pun hanya sebatas pada ilmu sendiri gitu ya, atau pada tingkat-tingkat tertentu lah, kesejahteraan manusia, mempermudah hidup manusia. Tidak ada tujuan-tujuan yang spiritual begitu ya. Jadi ini ada di persoalan ontologi, ada di persoalan epistemologi, dan ada di persoalan aksiologi gitu ya. Itu yang saya kira itu kenapa kita harus belajar filsafat gitu ya. Dan itu nggak cukup sebenarnya hanya sekedar belajar filsafat. Kita juga harus belajar kalam gitu ya. Bahkan mungkin dalam taraf yang lebih kompleks, filsafat dan kalam saja tidak cukup. Kita perlu perangkat lain begitu ya. Kita perlu tasawuf gitu ya. Khobar yang disampaikan oleh para arif billah mengenai pengalaman-pengalaman rohani mereka gitu. Kita perlu juga penjelasan mengenai hal itu. Betul. Karena kalau kita lihat misalnya itu
Bila hanya dilihat dari sisi objek material sama objek formal saja, ya benar gitu. Manusia itu hanya tubuh saja, tidak ada yang lain, begitu ya. Jadi kita perlu saluran ilmu yang lain. Saluran ilmu yang lain. Nah, kalau kita menolak khobar sebagai bagian dari sumber ilmu, tentu saja kita tidak akan menemukan proposisi samiyat gitu ya. Dalam beberapa pertemuan lalu kita sempat membahas masalah itu. Gitu. Jadi memang masalah utamanya adalah ilmu yang sekuler di tingkat ontologi, di tingkat epistemologi, di tingkat aksiologi, dan ilmu-ilmu yang sekuler itu kemudian tanpa disadari masuk ke dalam tradisi keilmuan kita. Jadi ini sudah lebih turun lagi nih. Jadi tadi masalah ilmu gitu ya, ini kita pecah lagi secara spesifik gitu ya. Gitu. Tapi yang paling utama sebenarnya lalu bagaimana sebenarnya gitu ya. Bagaimana sebenarnya kewujudan manusia itu? Kalau manusia itu bukan hanya badan saja, terus dia ada apa lagi? Tadi sudah sempat disinggung, manusia ada jiwanya gitu ya. Ada jiwanya. Tapi jiwa ini apa? Gitu. Kalau saya bayangkan gitu ya, di banyak film itu, jiwa itu sering digambarkan sebagai sesuatu yang lampus begitu ya, sesuatu yang hologram begitu, yang masih mirip juga, wajahnya mirip kita. Visualisasinya gitu seperti itu. Itu saja menunjukkan gitu ya. Kadang-kadang jiwa pun digambarkan secara materialistik begitu ya. Padahal kita tahu bahwa jiwa itu tak berbentuk, tak berbenda. Begitu ya. Kan jiwa itu sesuatu yang imaterial. Kalau materi sesuatu itu yang ada rohani, ada gitu benda, ya. ada bentuknya, berarti dia tidak berbentuk, tidak berbenda. Tapi dalam bayangan orang, dalam bayangan banyak film misalnya itu, orang mati itu kan begitu ya. Di video klipnya Efek Rumah Kaca misalnya. Ada jasad, ada orang gitu kan, ruhnya keluar dan ruhnya itu mirip seperti itu, dia melihat dirinya sendiri gitu kan. Nah, itu adalah masih gambaran-gambaran yang apa namanya? Atau pertanyaan, kalau orang mati itu berat badannya berkurang atau tidak begitu ya. Kalau dia berkurang beberapa gram berarti ruh itu punya massa gitu. Berarti materi juga gitu ya. Jadi betapa sulitnya kita. Ini contoh masalah contoh salah satu masalah aja. Bahwa kita sangat sulit menerima sesuatu yang imaterial gitu. Menggambarkan sesuatu yang imaterial pun gitu kan masih juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang material gitu ya. Itu persoalannya. Jadi kadang kita melihat melihat segala sesuatu dari cara pandang yang materialistik ini terlalu dominan dalam hidup kita, sehingga kita tidak mampu lagi mengimajinasikan sesuatu yang imaterial. Kita susah sekali membayangkan ada sesuatu yang lain di luar alam tabii ini. Gitu. Kita susah sekali menerima bahwa di selain tubuh ini, gitu, selain tubuh jasad ini, ada juga jiwa. Gitu. Kita tuh memiliki jiwa. Jiwa itu imaterial, tidak berbenda, tidak berbentuk. Gitu. Itu mungkin salah satu ekspresi kebingungan yang diakibatkan oleh sekularisme, gitu ya. Gitu. Jadi ada persoalan pandangan terhadap wujud, terhadap apa itu wujud. Gitu. Itu yang perlu ini barangkali ya. Iya, maksudnya kayak tadi disebut manusia, terus wujudnya dan seterusnya begitu ya. Maksudnya saluran-saluran ilmu tadi sebenarnya adalah saluran ilmu yang para ulama pun mencontohkan dengan relatif mudah sebenarnya. Mudah dalam artian bahwa ini sehari-hari loh, gitu. Bahwa kita tahu nama kita, nih konteksnya khususnya khobar sodik ya. Kita tahu nama kita itu dari khobar sodik. Kita tidak tahu nama kita dengan kita berpikir nama kita apa. Kita tidak juga mengetahui nama kita dengan cara mencerap secara indrawi nama kita. Di mana itu bisa ditemukan gitu. Tapi orang lain yang kemudian mengatakan, misalnya waktu kita masih kecil, gitu kan, gitu Rijal, terus saudara kita gitu ya, orang tua kita, nenek kita, kakek kita menyebut kita dengan nama itu. Banyak sekali orang yang menyebutnya sedemikian rupa sehingga pada akhirnya tiba pada kita bahwa nama kita itu adalah itu. Itu Imam Maturidi gitu ya, itu memberikan contoh nama itu saja begitu sifatnya. Kita tahu tentang sebuah negeri jauh yang mungkin kita tidak pernah pergi ke sana gitu, daerah-daerah, bahkan keberadaan orang gitu ya.
itu kita mengetahuinya dari jalur khobar juga. Sejarah misalnya, ilmu sejarah itu sandarannya banyak sekali kepada yang disebut sebagai khobar sodik itu, termasuk di dalamnya khobar mutawatir. Jadi sebenarnya 3 saluran ilmu yang secara umum disebutkan atau bahkan tambah jadi 4 begitu. Kita bicara tentang khobar sodik ini adalah saluran-saluran yang tidak jauh-jauh sekali gitu. Bahkan dengan yang dekat-dekat tadi, kemudian kita membangun semacam tangga penghubung. Tadi kalau ini ya, ada tangga penghubung yang dimiliki kita untuk sampai pada penerimaan tentang agama sebagai ilmu. Agama itu pada dasarnya kalau kata Prof. Walters adalah ilmu yang sebenarnya, ilmu yang membuat kita memahami tentang makna diri kita yang tidak mungkin bisa diberikan oleh sains dan teknologi. Sains dan teknologi saja masih berdebat apakah manusia punya jiwa. Kalaupun punya jiwa, pas badan mati jiwa hilang misalnya. Atau jiwa ini cuma sebenarnya sifatnya epifenomenalism gitu ibaratnya. Jadi cuma side effect saja gitu. Atau bagaimana, dan itu masih ada perdebatan jika kita lihat dalam pembahasan yang sekarang. Tetapi dalam konteks agama, khususnya Islam, tidak pernah ada perdebatan bahwa manusia punya jiwa. Dan itu diafirmasi dengan pengalaman batin manusia itu sendiri, yang kok jadi tidak berterima kalau manusia ini dipandang tidak punya jiwa. Kalau nanti di ujung hari kemudian kita mati, lalu tidak ada pengadilan apapun terhadap apa yang kita buat, tidak ada ganjaran kebaikan, tidak ada ganjaran balasan hukuman atas keburukan yang kita, itu menjadi semacam kurang berterima dengan sifat fitrahnya manusia. Jadi kalau kemudian tadi di saluran tadi itu sudah terpotong gitu ya, disempitkan begitu, efeknya pemahaman kita akan wujud gitu, menjadi sangat materialistik, karena yang materi itu yang dicerap oleh panca indera, atau kalaupun mungkin yang sifatnya form tadi, intelektual, itu pun dipandang semacam hasil dari konstruksinya pikiran manusia saja, tetapi tidak ada lagi di luar itu. Padahal ada sesuatu yang di luar subjek dan di luar objek yang sifatnya material, yang ruhania, dan dalam konteks yang lebih tinggi pada dasarnya adalah Tuhan gitu, yang sifatnya tidak materi gitu. Jadi memahami agama sebagai ilmu itu ada tangga-tangganya gitu, bukan lompat. bukan yakin begitu saja. Ya, bukan kayak ini mesti saya yakin gitu. Pokoknya yakin gitu bisa sampai gitu kan. Enggak, bukan dengan kekuatan kehendak yang justru lebih banyak ada dalam bentuk paksaan, mungkin bentuknya indoktrinasi, bentuknya brainwash, bentuknya hanya pembiasan tanpa dasar rasional yang jelas gitu. Bukan, agama itu adalah ilmu. Oleh sebab itu ya, kalau kata Prof. Wan ada satu waktu beliau bercerita yang juga sempat disinggung dalam buku Filosof Barat juga sebenarnya, adalah kalau sebuah ilmu, kalau sesuatu itu sudah sungguh-sungguh benar, dia pada dasarnya tidak pernah bisa ditanggalkan. Karena cara untuk menanggalkan kebenaran adalah meragukannya. Kalau sebuah kebenaran bisa diragukan, satu kemungkinannya adalah dia bukan sungguh-sungguh kebenaran. Kalau dia bisa diragukan. Atau kemungkinan kedua adalah orang yang memahami kebenaran itu adalah orang yang tidak betul-betul memahami kebenaran itu dengan baik. Makanya dia ragu karena berhasil dia ragu gitu kan. Jadi kalau kemudian kebenaran yang sungguh-sungguh benar berhasil diragukan, itu misalnya ya, itu kemungkinannya tadi 2 gitu. Jadi kalau menurut Prof. Wan, kalau dia sungguh benar nggak mungkin bisa. Dan agama dalam pemahaman orang Islam adalah ilmu, bukan lompatan keyakinan, bukan pilihan pribadi, bukan karena dikondisikan oleh masyarakat, diwarisi gitu, bukan begitu. Dia sifatnya adalah sesuatu yang ada tangga keilmuan kita sampai padanya gitu. Tadi bukan lompatan keyakinan, lompatan kepercayaan yang dasarnya bukan sesuatu yang kuat begitu sebenarnya gitu. Nah, oleh karena kemudian kita menyadari ada dimensi-dimensi yang sebenarnya berperan sebagai nilai tadi, ada dia masuk ke dalam pandangan alam. Oleh sebab itu yang difahami kita yang sebagai ilmu itu selalu mengandung nilai gitu.
agama itu buat kita punya peranan semacam nilai tadi gitu. Dalam bahasa yang longgar, dia punya peranan sebagai nilai. Oleh karena itu, si ilmu tadi ketika sudah diterima sebagai benar dan agama sudah juga kita pahami sebagai ilmu objektif, oleh karena itu dia bersifat islami gitu, ibarat dalam konteks itu. Oleh karena itu kita memahami bahwa hasil dari perhubungan antara apa yang kita pahami dari agama dan apa yang kita pahami dari panca indera, dari akal, itu akan menghasilkan satu kesatuan yang pada dasarnya sudah bersifat Islami. Tapi bedanya dengan di Barat, terus Barat apakah ilmu itu tidak netral juga? Tidak netral juga gitu. Ilmu di Barat itu tidak netral karena pandangan alam mereka pun punya peran gitu. Pandangan alam mereka punya kontribusi di dalam menafsirkan, memberikan arah, mana yang relevan, mana yang dibutuhkan. Itu tidak persis diberikan dari sains dan teknologi sebenarnya, tapi dari orang Barat yang berefleksi, memikirkan berdasarkan kepada nilai-nilai yang mereka pegang sebagai baik dan buruk, yang kemudian menafsirkan dan menggiring sains tadi. Tapi bedanya dengan kita, yang mereka sebut sebagai agama, pada dasarnya adalah hal-hal yang buatannya manusia. Kerangka utamanya adalah buatan manusia itu. Meskipun ada yang benar, ada yang seterusnya gitu ya. Tetapi keseluruhannya itu ada buatan manusia tadi. Termasuk filsafatnya. Makanya kan salah satu sifat filsafat di Barat yang sering disebut sebenarnya, tapi belakangan mungkin agak jarang kali ya. Tapi yang dulu sering disebut setidaknya adalah spekulatif. Sifat filsafat yang spekulatif itu maksudnya sifat pandangan alam yang ada di Barat itu yang sifat spekulatif. Karena dia spekulatif, dia sifatnya zon dalam bahasa orang Islam. Dia bukan ilmu, bukan yakin gitu ya, bukan certainty. Maka antara yang sifatnya spekulatif dihubungkan dengan yang sifatnya sebutlah ilmu, dicapai oleh panca indera dan akal. Yang bukan ilmu inilah yang kemudian membingkai penemuan yang sifatnya intelektual dan empirical tadi, yang membuat apa yang dihasilkan Barat itu selalu muatan nilai-nilai yang ada di pandangan alam tadi akan diselimuti, akan diwarnai. Oleh karena itu kesimpulan umumnya yang ditarik dari sains dan teknologi secara umum selalu mendukung kesimpulan umum dan pernyataan dari filsafat modern. Bukan bertentangan ya, sebenarnya selalu menguatkan gitu. Oh iya bener nih filsafat modern, bener nih manusia cuma materi, oh bener nih manusia nggak bakal nanti ada akhirat, oh bener ya sebenarnya agama tuh buatan manusia, oh bener. Kebenaran-kebenaran yang diafirmasi seolah-olah dari sains teknologi adalah kesimpulan-kesimpulan yang jelas menunjukkan kandungan nilai di dalam ilmu yang disebarkan itu. Ya untuk memahami ilmu ini tidak netral memang ini perlu pembahasan khusus lah ya. Jadi tidak mudah juga. Perlu gitu perjuangan panjang untuk memahami apa itu ilmu tidak netral. Karena kalau tidak netral itu, kata netral sendiri kalau di Indonesia itu lekat dengan TNI ya. Karena TNI harus netral kalau pemilu gitu. Betul. Atau nama band begitu ya. Band namanya netral gitu. Jadi kata netral ini ya banyak juga kata kayak substansi gitu ya, itu aksiden gitu. Itu nanti itu bukan hal-hal yang biasanya difahami dalam istilah filsafat gitu ya. Dalam kerangka umum istilah-istilah itu memang berbeda dengan sebenarnya. Untuk memahami ilmu ini tidak netral, mungkin kita perlu sedikit memberikan gambaran yang lebih mudah begitu ya. Misalnya itu banyak orang yang mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu sama saja. Itu di Barat, di Timur, di dunia Islam gitu ya. Orang kafir, orang ateis, orang apapun agamanya, ketika ditanya 1 tambah 1 dalam bilangan asli berapa? Dia akan menjawab 2 gitu ya. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 itu bersifat netral. Netral. Semuanya kan? Gitu. Pada satu sisi memang benar gitu ya. Orang sekuler akan mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Setuju gitu. Setuju. Kita pun juga bersetuju. 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita juga bersetuju dengan hal itu. Gitu. Bukan karena kita percaya sama agama gitu ya. 1 tambah 1 sama dengan 27 begitu ya. Malah jadi salah. Tidak begitu gitu ya. Atau kita menghitung rezeki dengan matematika kita sendiri yang berbeda. Seolah-olah jadi berbeda begitu. Iya. Tapi kalau kita lihat lagi di Barat 1 tambah 1 tak sama dengan 2 itu difahami oleh unsur dalam diri manusia yang namanya otak begitu ya. Gitu. Jadi
bagaimana manusia bisa memahami 1 tambah 1 sama dengan 2 itu adalah 1 tambah 1 adalah 2 gitu ya. Orang Barat yang mengatakan ya karena manusia punya otak begitu ya. Kalau orang Islam bagaimana 1 tambah 1 itu apa unsur dalam diri manusia yang memahami 1 tambah 1 sama dengan 2? Kita akan mengatakan itu akal gitu. Nah, di sini saja sebenarnya sudah ada perbedaan. Otak itu adalah organ tubuh yang material. Ya, sementara akal itu adalah sesuatu yang imaterial, tanpa bentuk, tanpa benda. tanpa benda begitu ya. Tak berbentuk, tak berbenda. Otak akal itu. Jadi dalam sisi manusia yang memahaminya saja, ternyata di balik 1 tambah 1 sama dengan 2 itu sudah berbeda. Gitu. Jadi mungkin gitu ya, 1 tambah 1 sama dengan 2-nya sama, tapi apa yang memahami dalam diri manusianya jelas berbeda dalam peradaban yang sekuler dan peradaban Islam. Gitu. Itu dari satu unsur ya, satu unsur manusia yang memahaminya. Terus bagaimana kedudukan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu? Gitu. Mungkin orang Barat mengatakan itu intelligible things gitu ya. Itu semacam abstraksi dari pengamatan terhadap benda-benda abstrak gitu ya. Ya kita juga mengatakan iya, itu seperti itu gitu kan. Tapi itu sifatnya bukan hanya mental gitu ya. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 itu bukan materi tunggal, bukan materi yang sekedar abstraksi begitu ya. Dari dari benda-benda gitu. Kita lihat ada 1 buku, 2 buku gitu ya. Gitu. Jadi ada 1 buku, 2 buku, bukunya dihilangkan begitu ya. Tinggal yang satu sama dengan 2 gitu ya. Kita juga melihat gitu ya, ada alam lain gitu. Ada objek lain. Atau kalau kata objek terlalu membingungkan gitu ya, tapi kewujudan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu juga terikat dengan sesuatu yang lain gitu. Ada semacam cetakan mengenai 1 tambah 1 sama dengan 2. Mungkin begitu ya kalau gambaran umumnya gitu ya. Jadi ilmu tidak netral itu seperti itu gitu. Jadi oleh karena itu sebenarnya karena ilmu itu tidak netral gitu. Kita juga perlu ilmu yang dimaksud tadi kita garis bawahi kembali adalah ilmu-ilmu yang sekuler yang diajarkan di masa kini gitu ya. Karena ilmu itu tidak netral, maka satu program filosofis yang namanya Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer adalah mungkin. Kita hanya bisa menerima Islamisasi ilmu pengetahuan masa kini kalau kita melihat ilmu itu tidak netral gitu. Betul. Ini mungkin perlu perbincangan yang panjang ya. Ngobrol-ngobrol beberapa edisi gitu. Tapi mungkin kita bisa diulas sedikit saja lah gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan Islamisasi ilmu-ilmu masa kini begitu ya? Iya, Islamisasi itu kalau secara awalan yang sering dijelaskan oleh Prof. Alatas dan Prof. Wan Muhammad Nur gitu ya. Adalah satu proses menghilangkan gitu ya, menafikan apa-apa yang bertentangan dengan Islam, yang tidak bersesuaian dengan Islam dibuang. Yang dimaksud pada dasarnya adalah dalam konteks ilmu kontemporer, ya, ilmu-ilmu masa kini itu adalah sifat-sifat asasi peradaban Barat, ya, dualisme, ya, humanisme, ya, kemudian tragedi, sekularisme misalnya. Aspek-aspek itu, sifat-sifat asasi itu dimanapun nanti dia dikenali di dalam tubuh ilmu pengetahuan mesti dibuang, dihilangkan, lalu kemudian dimasukkan ya, sisi-sisi atau konsep-konsep yang berasal dari pandangan alam Islam. Jadi 2 sisi, jadi ada penafian lalu ada pengisbatan, ya, ada yang penghilangan dan kemudian pemasukan unsur-unsur penghilangan yang dari Barat dan pemasukan dari unsur dari Islam. Nah itu dari situ gitu ya, pengislaman itu sebenarnya dipahami gitu, islaman ilmu semasa. Dan memang kayak tadi disebutkan 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu, memang apa yang dipahami oleh manusia sebagai ilmu ada 2 dimensi setidaknya yang disebutkan oleh Prof. Alatas. Dimensi yang pertama adalah dimensi yang akan sama di semua kebudayaan, semua manusia, karena dia punya akal, dia akan sampai pada kesimpulan yang relatif sama gitu, kesimpulan yang sama. Tetapi ada juga apa yang dipahami sebagai ilmu jika dia tidak memiliki tidak memiliki kebenaran tentang apa yang ada di level pandangan alam itu, maka yang dipahami sebagai ilmu yang dicerap tadi lewat akal, dipahami oleh akal atau panca indera tadi, lalu
diterapkan padanya apa yang disebut sebagai paham-paham asasi itu. Konsep-konsep mendasar yang cerminan dari sifat-sifat asasi peradaban barat itu. Nah, itu bukan ilmu, itu zon, itu spekulasi saja, tapi diterapkan, maksudnya dicampurkan. Makanya Prof. Alatas di dalam Risalah untuk kaum muslimin yang ada di meja ini disebut menggunakan istilah majas uang palsu untuk menggambarkan hakikat ilmu-ilmu pengetahuan semasa yang diajarkan itu semacam uang palsu yang akhirnya telah memainkan peranan uang asli, dalam artian akhirnya jadi dalam konteks konseptual dia masuk ke dalam benak orang Islam karena dipandang beneran ilmu, lalu justru menciptakan kekeliruan, kesalahan di dalam penilaian. Nah, kita bedanya tadi, makanya saya tadi sebutkan di awal tentang peran agama sebagai ilmu. Di kita, agama itu adalah ilmu juga. Yang ketika ilmu dengan ilmu ya keseluruhannya adalah ilmu. Di barat ada ilmu, ada zon, dicampurkan. Keseluruhannya bukan ilmu. Keseluruhannya adalah dibentuk oleh si zon itu, dibentuk oleh si spekulasi itu. Oleh sebab itu maknanya salah. 1 + 1 sama dengan 2. Bisa kemudian orang mengatakan akal bisa ya sampai pada kebenaran tentang sesuatu. Ya, jangan-jangan dia bisa digunakan untuk mengetahui kebenaran tentang segala sesuatu. Kesimpulan seperti itu meskipun berdasarkan kepada fakta ada yang benar tadi, tapi ketika melewati batasnya, itu dia batasnya itu pada dasarnya kita sebagai muslim khususnya mengetahui batas itu dari agama. Karena true knowledge is knowledge which recognize its limit, its true limit gitu. Jadi kalau kemarin kita sempat bicara tentang right desire, ada yang proper place-nya, ada proper place untuk makna dari apa yang ditemukan indera, apa yang ditemukan oleh akal. Dan kita tidak boleh menimbang sesuatu yang tidak bisa digapai oleh akal dengan akal, begitu ya? Tidak semua hal bisa bukan oleh akal sebenarnya, oleh rasio, oleh tatanan logika. Ya nggak bisa kebenaran yang lebih tinggi itu, yang akal sebenarnya tertatih-tatih, nggak bisa dia kemudian digunakan sebagai penimbang utamanya gitu. Menimbang gunung pakai akal ya nggak bisa. Ibaratnya gitu. Gunung kalau ditimbang dengan menggunakan timbangan yang berat badan telur begitu ya. Buat telur. Bukan salah gunungnya, bukan salah timbangannya gitu ya, tapi salah orangnya gitu. Timbang gunung dengan timbangan telur begitu ya. Gitu. Jadi itu saya kira persoalan-persoalan di sekitar kita ini tidak mudah begitu ya memahami apa akar persoalan kita kaum muslimin gitu hari ini. Tapi walaupun ini tidak mudah difahami gitu, ini susah difahami, sebenarnya dampaknya kita rasakan dalam keseharian begitu ya. Serius ya, gitu. dirasakan. Itu dampak yang bertahun-tahun. Kita harus segera melakukan semacam tindakan yang lebih signifikan, tindakan yang lebih penting untuk menghadapi masalah ini begitu ya. Jadi kita tidak bisa kita sudah mengatakan bahwa kalau kita merdeka dari penjajahan gitu kan, masalah kaum muslimin itu selesai gitu. Makanya kita harus berjuang gitu. Kita lawan penjajahan. Nah, penjajahan sudah pergilah, Belanda sudah pergi. Belanda sudah pergi begitu ya. Tapi bukan berarti masalah selesai. Iya, gitu. Betul. Ada lagi masalah kekuasaan politik gitu ya. Ada juga banyak negeri muslim walaupun Indonesia belum gitu ya. Ada partai-partai di negara-negara muslim yang lain yang menguasai politik gitu ya. Berhasil menguasai presiden, parlemen gitu ya. Tapi masalah mereka juga tidak selesai gitu ya. Iya, masih ada. Ada masalah ekonomi misalnya. Masalah ekonomi juga sudah banyak negara Islam yang kaya-kaya begitu ya. Bahkan ada banyak syekh-syekh dari negara Timur Tengah gitu ya yang membeli klub-klub sepak bola di Eropa begitu ya. Banyak juga bangunan-bangunan mahal yang dibangun megah, gitu. Ya, jadi kaya sudah gitu ya, merdeka sudah. Punya politik sudah. Ya banyak yang sudah dilakukan, tapi masalahnya tidak selesai juga. Belum gitu selesai. Ya. Ini kalau kita tidak bisa melihat masalahnya dengan lebih mendalam, sebenarnya kita tidak akan pernah menyelesaikan persoalan begitu ya. Betul. Oleh karena itu sebenarnya kita harus melihat ulang gitu ya, harus pelan-pelan gitu ya. Sudah terlalu lama juga orang Islam itu menyingkirkan filsafat, menyingkirkan kalam, menyingkirkan tasawuf dari tatanan pandangan keilmuannya gitu ya. Gitu. Akhirnya
ya begitu gitu, karena kita menyingkirkan ilmu yang ilmu tentang kewujudan dalam dalam pandangan wujud Islam itu gitu ya. Akhirnya kita terpaksa menggunakan pandangan wujud orang lain untuk menafsirkan kenyataan kita hari ini. Secara sadar atau tidak sadar ya begitu jadinya memang. Makanya kan kata Prof. Alatas dalam komentar Nuhjat Siddiq Arani dikatakan bahwa kalau kita tidak melakukan evaluasi secara filosofis, ya, secara mendasar maksudnya terhadap sains dan teknologi, dan kalau kita pindahkan juga secara umumnya pada permasalahan kehidupan kita saat ini, kaum muslimin, maka kita tidak akan terlepas gitu dari jerat-jerat kekeliruan gitu, yang ada gitu. Itu satu hal yang sebenarnya perlu direnungkan gitu. Apakah nggak usah lah evaluasi filosofis, kita cukup pakai evaluasi sosiologis, evaluasi teknologis, evaluasi secara fikih saja, itu hal yang juga perlu perenungan buat mereka yang bersikap seperti itu. Apakah sudah cukup atau ini bukan berarti politik itu tidak penting. Bukan berarti ekonomi itu tidak penting. Bukan. Gitu kan. Ekonomi penting. Oleh karena itu kita harus memiliki filsafat ekonomi kita sendiri. Itu juga. Politik itu penting. Oleh karena itu kita harus memiliki filsafat politik kita sendiri. Gitu. Iya betul, masih disusun gitu. Kalau kita memang sungguh mengandang bahwa politik itu penting, bangunlah secara konseptual hal-hal yang mendasar yang menjadi topangan buat pembangunan politik, pembangunan ilmu politik yang lebih bersesuaian dengan Islam. Berarti ilmu politik juga harus diislamkan ya. Islamisasi ilmu politik ya. Betul. Tapi sebelum jauh ke sana gitu ya. Ini pandangan wujud, masalah wujud itu yang mendasar itu. Betul. Kita memang tidak perlu terburu-buru ya. Nggak usah nih, santai aja kita ngikutin kemampuan kita, mengikuti juga kebutuhan kita. Kalau kemudian rasanya pengen buru-buru sampai yang kayak begini, bisa jadi nanti kepleset hanyutnya. Karena memang kita tidak diburu-buru oleh apa-apa, tidak dikejar oleh apa-apa. Kita tidak dikejar jadwal 2024. Makanya kita ngobrol-ngobrol di tengah sungai kayak gini. Kayak kita santai di sini menikmati. Tapi bukan berarti tidak berbuat lah ya gitu. Bukan tidak berbuat. Saya pikir obrolan kita sudah cukup panjang gitu ya. Ya kita bisa sampaikan bahwa upaya ngobrol-ngobrol santai begini di tengah sungai ini bukan upaya sambil lalu saja ya, tapi sebagai bagian dari ikhtiar gitu ya untuk membangun tradisi keilmuan kita gitu ya dengan lebih lebih akrab begitu. Betul. Niatnya kan, maksudnya kan kita sudah bising dengan hiruk pikuk kebudayaan kita yang sebenarnya perlu semacam ketenangan, mendengarkan batin kita ditemani oleh gemericik suara air di sungai gitu kan. Daripada kemudian, maksudnya kebisingan-kebisingan kebudayaan itu membuat kita susah untuk mendengarkan pikiran kita gitu, fokus tentang apa yang kata-kata yang kita gunakan. Nah, ini sebenarnya jeda-jeda yang sederhana di satu sisi, suasana yang mau dibangun, harapannya masing-masing bisa nemukan semacam jeda tadi, menemukan jarak yang diperlukan buat hidupnya jadi lebih lebih bahagia, lebih bermakna. Tapi kalau ada yang mengatakan ngobrol-ngobrol soal filsafat ini terlalu berat dan susah dipahami gitu ya, itu mudah sebenarnya. Jadi kalau sekali nonton tidak paham, coba 2 kali. Kalau 2 kali tidak paham, coba 3 kali. Kalau nggak paham juga, coba lihat kembali edisi sebelumnya. Kalau tidak paham juga gitu, coba lihat edisi selanjutnya. Gitu ya. Pokoknya lengkap gitu ya, berkali-kali. Supaya Nun cepat dapat AdSense gitu ya. Ya saya kira kita udah terlalu banyak untuk episode ke-6 ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya gitu ya. Jadi kita cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih kepada semuanya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.